Ya, shalom Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua. Ya, kita luar biasa ya, kita sudah dilayani oleh tim Press on Worship, luar biasa sekali. Dan kita mau melihat bagaimana Tuhan juga hidup dalam kehidupan setiap pribadi kita, setiap pernikahan kita, bahkan yang belum menikah. Nah, sebelumnya kami mau perkenalkan, saya Denny dan istri saya Yanti. Ya, shalom, selamat pagi semuanya, selamat siang. Ada sukacita di dalam rumah Tuhan? Amin. Ya, jadi kami dari divisi pemulihan kehidupan keluarga, ini ada beberapa unit-unit pelayanan di dalamnya. Yang pertama tentunya ada pre-marriage goal, ya, bagi yang lagi membangun hubungan, yang lagi mempersiapkan pernikahan. Kemudian juga ada yang sedang mendoakan. Nah, sedang mendoakan aja pasangan hidup itu pun juga masih bisa dilayani. Udah bisa dilayani di dalam R360. Nah, juga ada dalam pernikahan yaitu marriage forever, dan yang terakhir adalah parenting. Ya, untuk hubungan ayah, ibu, dan anak. Dan bagaimana cara mendidik anak. Oke. Iya, siang hari ini kita akan sama-sama belajar. Apa yang terjadi di sekeliling kita saat-saat ini, terutama di lingkungan anak-anak muda bahkan dalam pernikahan. Ya. Kami bersyukur kalau Tuhan berikan visi dalam pernikahan kami adalah One Flesh Ministry, yaitu pelayanan satu daging di mana kami banyak melayani di dalam pernikahan dan pranikah. Kami bersyukur karena Tuhan taruh hati Tuhan dalam hati kami untuk kami terus melayani bahkan sampai generasi berikutnya. Yes. Kami bersyukur kalau kami melihat di dalam gereja kita itu sangat concern dengan yang namanya pernikahan, yang namanya hubungan. Anak-anak muda sekarang banyak sekali yang membangun hubungan itu dengan tanpa status. Ya teman tapi mesra gitu ya. Terus gaje gitu ya, hubungan gak jelas gitu ya. Mau dibawa kemana nih hubungan kita? Atau yang kita sering dengar kalau kita konseling, udah gak ada sparkling lagi dalam pernikahan gitu ya. Dingin, rasanya seperti di dalam kulkas. Lebih dingin lagi dalam freezer gitu ya. Ketemu cuman saling tatap, suami dan istri gak ada kata-kata yang keluar, gak ada pujian gitu ya. Nah, dalam keadaan seperti inilah Tuhan taruh di hati kami tentang apa sih itu situationship yang sedang dialami akhir-akhir ini. Iya, jadi kalau diketemu nih ya, ada cowok sama cewek jalan bareng. Tanyain, lagi ngapain gitu. Oh, lagi jalan-jalan Kak gitu kan ya. Ntar besoknya ketemu lagi. Sama lagi, berdua gitu kan ya. Wah, udah jadian ya. Oh enggak kok Kak, belum jadian gitu kan ya. Wah, tapi kalau udah ketemu sampai berbulan-bulan ya, masih ketemuan berdua terus. Tapi nggak ada status yang jelas. Nah, ini nih yang kita mau bahas. Jadi apa sih Bapak Ibu, situationship itu apa sih sebenarnya? Jadi hubungan yang kayaknya udah kayak pacaran, hubungan kayak udah seorang kekasih, tapi nggak ada yang namanya komitmen. Nggak ada yang namanya apa ya, status yang jelas. Dan biasanya nih yang lebih parah lagi itu adalah FWB, tahu? Friends with Benefit. Terus ada lagi yang namanya one night stand. Ya udah, kita mah bobo-bobo bareng aja gitu, making love, udah hubungan seks, tapi nggak ada hubungan yang jelas. Balik ya sudah, pokoknya kita udah jalan-jalan biasa aja lah. Udah pokoknya kita nggak ada komitmen. Nah, kebanyakan anak muda yang dunia ini seperti itu, mereka akan berpikir, ya udahlah, kan yang penting gak ada tanggung jawab. Lebih fun kan, lebih nyaman kan, daripada harus mikirin kapan nih mau menikah. Aduh, kayaknya masih jauh deh, belum jelas gitu kan ya. Nah, tapi secara makna, secara luasnya, ternyata gak cuman hanya status yang gak jelas. Ya. Mungkin statusnya udah pacaran nih, tapi bisa juga disebut situationship ketika dia gak tahu tujuannya buat apa. Goalnya nggak jelas. Jadi itu juga termasuk situationship. Nah, lebih parahnya ternyata kalau di dalam pernikahan itu pun juga bisa dikatakan situasional. Udah deh, kita nih jadi suami istri kalau mungkin datang ke sekolah. Ya, situasional aja gitu. Kalau diperlukan sebagai suami istri. Datang ke gereja. Tapi kalau nggak lagi di muka umum, ya udah lulu gue deh. Nggak ada hubungan ya, kita udah pokoknya lu sendiri gue urusan sendiri.
nggak ada komunikasi, nggak ada saling sayang, nggak peduli satu dengan yang lain. Di rumah seperti Perang Dunia Kelima. Jadi benar-benar dingin gitu ya Bapak Ibu. Jadi bahkan ya udah kalau mau selingkuh silahkan aja. Yang penting jangan lupa balik ke rumah. Sampai sebegitunya. Ada yang seperti itu. Sampai pokoknya kita dilihat orang, kita baik-baik saja, fine-fine saja. Nah ini sangat bahaya banget. Makanya kita mau ngelihat apa sih sebenarnya bahayanya terjebak di dalam situationship ini. Jadi banyak banget nih ya harapannya udah gak realistis lagi. Kenapa? Ya jelas hubungannya juga gak jelas. Ya yang muncul apa sih? Cemburu, yang muncul apa sih? Cemas, bahkan mulai bosen. Ya sudahlah mau ada dan tiada gak ada bedanya gitu. Ya udah gak tertarik lagi. Bahkan kayaknya perasaan atau malah sebaliknya ya. Perasaannya tuh dalam banget. Waduh kayaknya udah semakin cinta banget. Tapi apa mau daya? Memang gak ada hubungan yang jelas. Statusnya pun juga gak jelas. Nah jadi artinya mereka mulai saling mengabaikan. Kalau pasangan gue gak menghargai sebuah komitmen ya udahlah. Yang penting kita masih bisa bersama. Yang penting kita masih bisa fun. Yang penting kita nyaman berdua. Wah itu kan parah banget gitu. Bahkan sampai akhirnya mereka sulit untuk menetapkan batasan. Batasannya udah sangat gak jelas banget. Nah pertanyaannya sekarang, now what? Terus gimana dong kalau udah kondisinya seperti itu? Mungkin bukan di hidup kita, mungkin di orang-orang sekitar kita. Now what gitu? Apa sih yang sebenarnya Tuhan mau di dalam sebuah hubungan? Apa sih yang Tuhan rancangkan dalam sebuah hubungan? Iya, jadi dalam Kejadian 24 kita akan baca bagaimana di sana diceritakan sebuah situasi. Seorang ayah yang mencarikan pasangan hidup bagi anaknya. Tuhan tahu bahwa pernikahan itu penting. Nah kita makanya siang hari ini mau lihat nih apa kata Alkitab, apa kata firman Tuhan tentang situasi pernikahan atau hubungan yang seperti ini. Kita mau sama-sama melihat bagaimana perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya. Jadi siang hari ini khotbah ini tidak hanya buat kami berdua, tetapi juga para orang tua dan juga anak-anak muda yang sedang mendoakan pasangan hidup. Bahkan mungkin saat ini sedang membangun hubungan dengan pasangannya. Kita mau sama-sama melihat apa yang Tuhan katakan di Kejadian 24. Kalau kita ngelihat sebuah film ya, biasanya yang muncul dulu nih pemeran utamanya dulu nih ya. Ketahuan nih tokoh-tokoh utamanya siapa aja. Nah di Kejadian 24 ini ada tokoh-tokoh utamanya. Nah di yang pertama adalah tentunya ada Abraham. Dia perannya sebagai apa? Orang tua. Nah boleh hari ini siapa yang para jemaat, teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah mempunyai anak boleh angkat tangan. Wow cukup banyak ya. Nah ini adalah Abraham ya. Ya, jadi sudah siap akan dipersiapkan sebagai orang tua. Meskipun anaknya mungkin masih bayi, it's okay gitu ya. Tapi tetap udah judulnya orang tua. Nah, terus yang berikutnya ada siapa? Calon suami. Terus ada siapa lagi? Ada calon istri atau Ribka. Ya, ada Ishak dan Ribka. Nah, kami juga pengen tahu nih, di sini yang masih single boleh angkat tangan? Kok dikit? Ini nggak percaya nih. Nggak kelihatan tangannya, boleh bangkit berdiri. Halo, yang masih single. Ayo bangkit berdiri dong. Siapa tahu ketemu dong. jodohnya di sini. Ayo, boleh bangkit berdiri sebentar teman-teman yang masih single. Iya. Wah, yang masih single. Wah, ini. Jangan ngaku-ngaku loh ya, benar-benar yang masih single, oke. Ya, dan ini adalah yang peran luar biasa yaitu adalah Eliezer. Eliezer ini adalah orang tua rohani. Ya, kita mau undang teman-teman dari PMG, boleh bangkit berdiri. Ya, teman-teman PMG. Ya, ini adalah pembina-pembina. Jangan duduk dulu, silakan. Jangan duduk dulu, berdiri. biar dilihat. Wah. Nah, jangan duduk ya sampai kita selesai ibadah ya. jangan duduk beneran, jangan duduk. Nah, teman-teman dari MF mungkin ada atau parenting? Fasilitator dari Fasilitator. MF. Ya. Silakan Pak Ron. Silakan. Ya nggak apa-apa, Iya. bangkit berdiri. Oke. Terus mungkin ada teman-teman tim PKS atau pemurid, boleh dan tim bangkit PKS. berdiri juga. Di sini nggak ada tim PKS. Wow, luar Ayo, biasa. Boleh. Ada Yang lagi? teman-teman? Waduh.
Ya, Luar oke. biasa. Terima kasih. Kita Ya. kasih tepuk tangan buat teman-teman ya. Ini adalah Eliezer yang Tuhan taruh di dalam gereja kita. Ya, jadi kita luar biasa ya di dalam gereja kita di Abba Love. Kita ada Eliezer yang luar biasa Tuhan pakai untuk melayani setiap kita. Yuk kita mau baca di ayat firman ini, kita bergantian, para pria bersama saya dan nanti para wanita bersama istri saya. Ya, kita mau melihat peran apa yang dimainkan oleh 4 tokoh ini dalam Kejadian 24. Iya, kita mulai dari Kejadian 24 ayat 3. 1, 2, 3. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah, Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Amin. Ya, jadi dari bacaan firman ini kita bisa melihat bagaimana Abraham, kemudian ada Eliezer, kemudian ada Ishak ya nanti, dan Ribka. Itu sebagai satu kesatuan di mana Tuhan itu memberikan yang namanya covenant. Jadi Abraham itu sudah menerima janji dari Allah dan memastikan keturunannya yaitu siapa? Anak dan calon mantu. Ishak dan Ribka itu tidak boleh keluar dari covenant, dari perjanjian. Kadang orang berpikir gini, kok ribet banget ya jadi orang Kristen, kayaknya banyak banget aturan, kayaknya banyak banget harus begini, gak boleh begini, gak boleh begitu. Tapi ingat, Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Kenapa sih Tuhan kasih covenant? Tuhan kenapa kasih perjanjian? Karena dia sangat sayang sama kita. Ya. Ketika kita ada di dalam covenant, di dalam rule-nya Tuhan, Tuhan itu kasih yang namanya berkat. Tapi ketika kita keluar dari covenant, maka yang terjadi adalah kutuk. Dan itu yang tidak mau kita terjadi di dalam keluarga kita, di dalam pernikahan kita, bahkan di dalam hubungan yang kita sedang mau bangun di dalam sebuah pernikahan. Ya, karena Tuhan rindu setiap pernikahan itu mengalami manisnya madu. Yes. Sama seperti manisnya anggur yang Tuhan buktikan dalam mujizat pertama kali di pernikahan di Kana. Tidak pernah Tuhan itu punya cita-cita setiap pernikahan itu gagal. Itu bukan blueprintnya Tuhan. Karena itu di Kejadian 24 kita akan belajar 3 hal tentang covenant. Jadi kalau kita lihat tadi situasi dunia sekarang ini, hubungan tanpa status, hubungannya tanpa komitmen, bahkan takut terhadap pernikahan. Pernikahan menjadi momok yang begitu menakutkan. Ini sebenarnya sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kita mau belajar tentang apa aja covenant yang Tuhan mau kita hidupi. Yes. Ada 3 hal, covenant prayer, covenant priority, dan covenant responsibility. Dari tokoh Alkitab pagi hari ini kita mau belajar. Bagian apa yang harus kita lakukan Tuhan untuk saya memiliki pernikahan yang benar di dalam Tuhan. Kita mau sama-sama untuk kita belajar. Ya, bagian yang pertama adalah covenant prayer. Jadi di dalam covenant prayer, di dalam suatu covenant, dalam suatu hubungan, yang terpenting, unsur terpenting adalah doa. Jadi apa sih pentingnya orang tua dan orang tua rohani itu benar-benar mendoakan hubungan pranikah anak dan calon mantunya. Jadi penting banget yang namanya kekudusan. Karena apa? Karena di dalam kekudusan itu kita bisa tahu apa sih yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang bukan menjadi kehendak Tuhan.
Bayangkan ya kalau kita lagi doa nih, tapi kita tidak di dalam kekudusan, kita nggak ngerti. Dan doanya pun juga salah. Biasanya didoain apa? Tuhan, aku ingin pasangan hidupku yang... Nah itu yang menjadi keinginan-keinginan kita, bukan keinginan Tuhan. Makanya perlu yang namanya kekudusan. Kekudusan sendiri berarti adalah pemisahan. Pemisahan dari apa? Dari gelap dan terang. Jadi ketika kita melayani, kita akan selalu tanya bagaimana kelahiran barunya, bagaimana pengenalan akan Tuhannya. Karena ini penting. Ketika kita mempersiapkan sebuah pernikahan, kita harus fokus dengan yang namanya komitmen. Kita harus fokus kepada yang namanya covenant. Pernikahan bukan kontrak, tetapi perjanjian. Yes. Dan saat kita mau untuk Tuhan pimpin hidup kita harus tahu bahwa kita harus jaga hidup kita kudus. Orang tua mendoakan anaknya. Kami di PMG sebagai kakak rohani, kami sebagai pemurid, kami mendoakan pasangan-pasangan yang kami layani, mereka hidup dalam kekudusannya Tuhan. Enggak cuma bicara soal seks, enggak cuma bicara tentang kenajisan, tetapi karena Allah kita kudus. Yeah. Kalau kita tidak hidup kudus, kita nggak bisa dengar apa yang jadi suara Tuhan atau kehendak Tuhan. Love is blind. Rasanya semuanya itu harusnya sesuai dengan kehendak saya. Pengen yang cuante gitu ya, yang tinggi gitu ya. Atau kepengennya yang langsing gitu. Kita nggak memahami maksud Tuhan yang sedang Tuhan siapkan untuk pasangan hidup kita. Ini sangat menarik ya dalam Kejadian 24 karena Tuhan akan bantu kita bagaimana kita memahami isi hatinya Tuhan tentang pernikahan. Nah, bagaimana kalau dari sudut pandang si anak mudanya ya, atau daripada sudut pandang si Ishak. Jadi dia, coba kalau kita ngelihat nih, kita teliti dari Alkitab ya. Apakah pernah ditulis si Ishaknya itu tuh dia nggak jaga yang namanya kekudusan. Dia terus pacarin tuh cewek-cewek cantik yang ada di sekelilingnya, di tanah Kanaan gitu kan ya. Udah pokoknya dia tuh kayak playboy cap kapak gitu kan ya. Enggak kan, enggak kayak gitu kan. Dia tuh benar-benar hidup dalam kekudusan. Jadi bagian apa yang harus dilakukan sebagai calon mempelai atau calon suami atau calon istri. Ya benar-benar ya harus hidup di dalam kekudusan. Benar-benar bagaimana dia melibatkan orang tuanya Abraham, melibatkan orang tua rohaninya Eliezer untuk mencari pasangan hidup. Yes. Dari awal, bukan dia main backstreet dulu gitu kan ya. Ishak tuh, oh backstreet dulu deh. Yang penting kan butuh nyaman gitu. Wah dia cari cewek-cewek di tanah Kanaan, terus dia pacaran dulu, dia jadian dulu, dia backstreet. Dia nggak ngomong sama orang tuanya, dia nggak ngomong sama pemimpin rohaninya. Pokoknya udah deh, yang penting nanti kalau kita udah yakin ya, baru kita ngomong. Ishak nggak seperti itu. Dia benar-benar jaga hidupnya, jaga masa singlenya. Dia benar-benar mengandalkan Tuhan. Yes. Dan dia benar-benar berdoa akan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Iya. Jadi erat hubungannya covenant prayer ini dengan bentuk segitiga yang kita bisa lihat. Kita harus melibatkan Tuhan itu sebagai partner aktif. Yes. Karena doa itu adalah kekudusan. Ketika kita intim dengan Tuhan, otomatis pasangan kita juga intim dengan Tuhan, otomatis hubungan kita berdua suami istri akan dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika kita tidak dekat dengan Tuhan, kita menjauh dari Tuhan, maka hubungan kita dengan pasangan kita juga akan jauh. Jadi keintiman rohani itu sangat penting di dalam membangun hubungan. Waduh Kak, itu mah terlalu rohani. Saya sih gak kepengen yang terlalu rohani lah, yang membumi aja. Pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat mustahil jika dilakukan tanpa Tuhan. Yeah. Kalau kita melibatkan Tuhan di dalam masa bahkan pranikah kita, sebelum pranikah, kita selalu bilang kepada anak-anak binaan kita, libatin Tuhan, utamakan Tuhan. Praktek ini nggak bisa dilakukan hanya satu pihak. Ya udahlah, yang rohani biar istriku aja.
atau calon istriku aja. Aku rohana gitu ya. Aku biasa aja lah, kan sama aja nitip doa gitu. Nggak bisa teman-teman, nggak bisa Bapak Ibu. Kita harus sama-sama mendekat kepada Tuhan yang sama. Mari kita coba bayangin ya, ini tadi bentuknya segitiga ya. Coba bayangin nih kalau calon suami, dia menyembah Allahnya beda sama calon istri. Yang satu, yang suaminya menyembahnya ke Allah yang kesono, yang istri juga calon istri menyembahnya ke sana. Bentuknya bukan jadi segitiga nggak? Udah nggak jadi karu-karuan tuh bentuknya tuh. Ya, artinya calon suami dan calon istri itu harus menyembah Allah yang sama. Kalau enggak, bentuknya udah nggak jadi kayak segitiga lagi. Nanti pernikahannya pun juga akan jadi kacau. Kenapa? Karena Allahnya yang mereka sembah bukan Allah yang sama. Dan ini perlu dipastikan bukan cuma hanya agamanya Kristen ya. Tetapi harus benar-benar dia tuh cinta Tuhan, dia harus benar-benar sudah lahir baru. Kalau enggak, yang satu udah deket banget sama Tuhan, yang satu diajak ke gereja aja susah banget. Terus gimana dong, yang satu deket sama Tuhan, yang satunya jauh dari Tuhan. Hasilnya ya jadi nggak bisa deket. Tapi kalau bayangkan calon suami dan calon istri sama-sama deket sama Tuhan, maka yang terjadi dia akan benar-benar juga mengalami keintiman. Ada satu quote yang luar biasa ya, bahwa doa itu menghasilkan keintiman atau kedekatan. Dengan siapa kita berdoa, kemudian apa? Untuk siapa kita berdoa dan kepada siapa kita berdoa. Ya, nah saya mau tanya, suami istri boleh angkat tangan, kalau yang duduknya jauhan boleh deketan, suami istri boleh angkat tangan? Ya, boleh kita mau praktek doanya suami istri yang katanya menghasilkan keintiman, boleh bangkit berdiri biar kelihatan? Amin, silakan bangkit berdiri Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri ya. Dan ini untuk hanya khusus suami khusus istri suami ya. istri ya, yang single duduk Yang single aja. duduk aja ya, nonton aja dulu ya. Nanti biar kepengen. Nah kita mau lihat doanya suami istri kayak apa. Boleh silahkan Boleh? mulai berdoa. Coba kalau berdoa suami istri kayak apa? Wah kalau kayak gitu masih kurang gitu. Nah Iya. caranya Kita gini. mau kasih resep berdoa suami istri. Ini yang hanya boleh Menghasilkan dilakukan keintiman. suami istri ya. Yang sesuai dengan statement firman Tuhan pagi hari ini. Kita praktekkan bersama-sama ya. Ya jadi para suami tolong tangannya seperti tangan berdoa seperti ini. Sudah bisa? Ya semua praktek ya. Kemudian tadi dikatakan apa? Doa menghasilkan keintiman. Dengan siapa? Dengan istri. Nggak boleh istri orang. Istri ya, istri sendiri ya. Nah kayak gini. Ayo dirangkul. Ya. Terus doa menghasilkan keintiman apa? Untuk istri. Ayo sampai ke pinggul. Sampai ke pinggang. Kalau bisa ya, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Boleh. Ayo dong, praktek dong. Ya, sekarang gantian istrinya. Yang suami nggak boleh dilepas ya. Boleh lepas. Oke. Istri boleh sikap tangan berdoa. Doa menghasilkan keintiman dengan siapa kita berdoa? Dengan suami, boleh dirangkul suaminya. Kalau sampai pinggul bisa, boleh sampai pinggul. Iya, kalau susah. Boleh James, boleh sampai leher, boleh. Udah. Oke, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, jadi doa itu adalah keintiman tertinggi dari sebuah hubungan pernikahan. Coba aja di rumah, kalau lagi konflik, ayo mah kita doa. Langsung ya, sikep gitu bahasa Jawanya. Jadi Dirangkul. langsung peluk gitu ya. Dipeluk. Kalau lagi konflik, jangan perang dingin, tapi langsung peluk, kita doa. Karena doa menghasilkan keintiman dengan siapa kita berdoa. Untuk siapa kita berdoa, untuk pasangan kita, untuk suami kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita, dan kepada siapa kita berdoa. Karena itu kami sangat mengutamakan setiap pasangan yang konseling harus menyembah Tuhan yang sama. Itulah kunci indahnya pernikahan. Kalau selama ini kita nggak melihat pernikahan yang indah, ayo praktek firman Tuhan, dijamin 100% pasti manis. Amin.
Amin. Yang Tapi menikah peringatan ini, ya. yang menikahnya baru berapa tahun atau berapa bulan, boleh angkat tangan? Iya, baru berapa bulan? Iya, masih honeymoon ya? Kristal gimana? Kristal masih honeymoon ya? Iya, masih manis. Kami sudah 19 tahun dan kami merasakan bagaimana pernikahan di dalam Tuhan yang begitu manis. Amin. Amin. Ya, jadi praktek tadi, doa tadi, bagi yang sedang membangun hubungan dan belum menikah, ingat ya peringatannya, don't try this at home ya, nggak boleh praktekin, nunggu nanti sampai jadi suami istri yang sah, baru boleh praktekin, oke? Ya, kita mau dengarkan kesaksian dari teman Berkat kita. yang kami terima, waktu kami juga boleh dipercaya untuk membimbing dan bimbingan pranikah, kami itu bisa melayani bersama loh. Itu jadi satu sukacita buat kami juga. Setelah itu waktu kami boleh dipercaya untuk membimbing calon yang akan menikah, juga untuk memberitakan kebenaran-kebenaran kepada mereka, tiap modul dari PMG, itu juga suatu berkat buat kami. Banyak struggle ya saya. Ya, struggle banget buat kami waktu melayani gitu kan ya. Waktu pasangan itu juga sedang konflik apalagi, wah tuh cukup struggle ya. Tapi pada waktu kami boleh melihat mereka bertumbuh dalam hubungan mereka, wah itu jadi sukacita buat kami ya. Ketika kami mulai dipercayakan melayani di PMG, ya kami semakin menyadari bahwa kami sebagai orang tua itu punya peranan penting ya. Termasuk pada anak-anak jasmani kami gitu ya, ketika mungkin anak-anak kami masih kecil, masih usia 7 tahun, 11 tahun, tetapi kami mulai mengajarkan bagaimana sih mereka melibatkan Tuhan, waktu mereka memilih pasangan, bagaimana mereka perlu mendoakan pasangan, bahkan sedari mereka kecil ya, termasuk kami sebagai orang tua belajar untuk mendoakan pasangan mereka di kemudian hari gitu ya, dan kami mulai mengajarkan juga tuh kebenaran-kebenaran apa sih yang mereka perlu sadari ketika mereka memilih pasangan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya, pasangan yang takut akan Tuhan, pasangan yang mengasihi Tuhan. Ya, kami mulai mengajarkan hal-hal yang sesuai dengan kapasitas mereka yang bisa mereka mengerti gitu ya. Iya, jadi kita melihat bahwa dalam covenant prayer kita mau bersama-sama untuk membangun kekudusan dalam pernikahan kita melalui doa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita akan melihat apa sih prioritas dalam sebuah perjanjian. Ya, di dalam apa sih yang menjadi prioritas utamanya, kita mau baca ya, yang di ayat firman tadi, bahwa Abraham dia berkata kepada Eliezer mengatakan gini, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Artinya Abraham itu peran sebagai orang tua memastikan bahwa anaknya itu nggak boleh dapat pasangan hidup dari bangsa Kanaan. Kenapa? Karena di bangsa Kanaan itu mereka bukan menyembah Allah yang benar, mereka menyembah dewa-dewa. Mereka nggak percaya Tuhan. Dan seremnya di sana mereka mempersembahkan itu bukan mempersembahkan kambing domba, tapi yang dipersembahkan adalah anaknya sendiri dan itu harus dibunuh dan dipersembahkan ke dewanya. Dan Abraham nggak mau anaknya itu dia menikah dengan orang yang tidak kenal Tuhan, bahkan tidak sayang sama Tuhan. Dan dia perlu pastikan anak Ishak ini nggak boleh menikah dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Artinya apa sih? Prioritas utama dalam memilih calon mantu ya, itu adalah harus seiman. Dan ternyata nggak cuma seiman aja, mesti sepasang. Karena di sini dikatakan nggak kayak gini kan. Engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang suami bagi Ishak. Gak ditulis gitu kan dia. Ambil apa? Seorang istri. Jadi mesti sepasang. Jadi gak bisa ya pria dan lelaki itu gak boleh. Perempuan dengan wanita gak boleh. Jadi ini udah wajib banget. Satu seiman dan yang kedua adalah mesti sepasang. Ya, prioritas apa lagi yang harus kita lihat? Di sini kita perlu kejelasan visi dan sepadan. Abraham tahu betul visi yang Tuhan kasih dalam hidupnya. Dia berkata kepada Eliezer, tetapi Abraham berkata kepadanya, awas jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana.
Tuhan Allah yang empunya langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Kita di sini melihat ya peran orang tua yaitu Abraham, dia membagikan visinya juga kepada Eliezer, para orang tua rohani. Kami di dalam PMG ketika kami konseling awal, kami selalu tanya, sudah ngerti belum visi pernikahan kalian? Kaget, makanan apa lagi kak? Apa itu visi? Saya nggak ngerti. Disinilah pentingnya pranikah ada di dalam gereja kita untuk kita menemani, membantu teman-teman untuk menemukan tujuan atau visi yang dari Tuhan. Kalau tanpa visi menjadi liarlah rakyat. Kalau tanpa visi, pernikahan kita nggak jelas mau dibawa kemana. Mungkin awal-awal pernikahan semuanya indah, lama-lama semuanya membosankan. Nggak tahu entah apa yang terjadi, dulu dia begitu cantik, sekarang dia begitu membosankan. Entah apa yang terjadi, saya nggak bisa cerita lagi sama suami saya. Entah apa yang terjadi, saya sudah bosan dengan pernikahan saya. Akhirnya lari ke hal-hal yang lain. Karena itu penting yang namanya covenant priority, supaya kita dapat kejelasan. Hal-hal apa sih yang perlu kita lakukan sebelum kita menikah? Iya, kadang dunia itu mengajarkan apa sih? Yang penting nyaman, ya. Jadi kalau mamanya nih lagi deket sama seseorang ya lagi PDKT gitu kan, yang dirasain, wah nyaman apa enggak? Ya oke. Tapi dunia itu selalu meng-highlight bahwa yang namanya kenyamanan itu yang paling penting. Sampai akhirnya gini, nyaman itu berarti kita nggak usah bicara tentang menikah kapan lah, kita nggak usah bicara tentang komitmen lah. Nyaman yang penting tuh nggak usah berubah lah, ya, kamu terima aku apa adanya. Aku kan penting, masih betul. dalam proses gitu ya untuk Bener aku sembuh banget. dari narkoba gitu ya. Atau untuk aku tuh nggak bisa ibadah di tempat rame, aku senangnya yang sepi gitu ya. Jadi kamu harus terima aku lah. Ya udahlah, kita nggak perlu harus kuar-kuar lah ngasih tahu bahwa kita ini udah jadian, kita nggak perlu ngasih tahu bahwa kita udah, ya udah kamu happy aja lah, kamu mau jadian sama yang lain juga boleh, mau jalan sama yang lain juga boleh. Nah itulah situationship. Mereka dunia mengajarkan bahwa yang penting nyaman, nggak perlu tanggung jawab, nggak perlu harus mikirin macem-macem, nggak usah serius-serius amat lah. Tapi kalau Alkitab mengajarkan tentang DTR, define the relationship. Perlu kejelasan, hubungan ini tuh mau dibawa kemana, hubungan ini mau jadi seperti apa. Jadi mesti jelas. Jadi apa yang perlu jelas? Tujuannya mesti jelas. Makanya kita sebutnya pre-marriage goal. Goalnya mesti jelas. Terus apa? Visinya mesti jelas. Mau ngapain? Dan yang paling penting adalah prioritasnya apa? Prioritasnya adalah kita nih kalau jadian, kalau deket, kita semakin dekat sama Tuhan. Ya. Itu prioritas utama. Tapi kalau kita jadian, kita deket, terus malah jadi semakin jauh dari Tuhan, berarti itu tanda tanya besar. Jangan-jangan ini hubungan yang toksik, bukan hubungan yang sehat. Ya. Terus yang paling penting banget adalah kedewasaan dan kemandirian itu sangat jelas. Artinya apa? Bukan anak mami, bukan anak papi ya. Karena di ayat firman nih, Matius 19 ayat 5 dikatakan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi perlu kejelasan. Ini aku mau menikah dengan anak kecil atau anak yang udah dewasa, anak yang udah mandiri, yang udah siap untuk membangun pernikahan. Ya, dan ini penting, bahkan dalam pernikahan kami masih banyak menemui ya bagaimana ketidakdewasaan itu terjadi. Sesuatu yang sebenarnya disayangkan kalau dalam menikah itu bukan take and give, tapi saling untuk memberi, saling untuk melayani. Karena itu di dalam PMG kita benar-benar kepengen banget menolong teman-teman untuk ayo bangun pernikahan yang benar. Supaya nanti kalau setelah menikah nggak ada judul, Kak boleh ngulang nggak PMG-nya? Ya nggak boleh, udah nikah. Kak boleh nggak? Kalau saya berdoa puasa dulu kayaknya nih salah Kak.
Salah pilih pasangan gitu ya. Kan nggak boleh ya. Terus Nggak boleh tuker nggak gitu ya, Waduh, tuker tambah itu. lebih parah lagi, itu nggak boleh. Jadi di sini ya, bersyukur yang belum menikah. Sangat bersyukur ya. Tapi yang sudah menikah bersyukur karena kabar baiknya pun Tuhan selalu memberikan janji pemulihan bagi keluarga. Yes, amin. Asal kita tahu visi dalam pernikahan kita itu apa. Kakak-kakak yang ada di MF akan mengajarkan, kalau kamu belum punya visi dalam pernikahanmu, ayo kita temenin, doa sama Tuhan, minta Tuhan pernikahanku ini mau jadi pernikahan yang seperti apa. Sehingga aku tiap hari bersama suamiku bergairah untuk menikmati pernikahan yang dari Tuhan. Karena semuanya itu disediakan Tuhan dengan maksud yang mulia, dengan maksud yang indah. Kita mau ya sama-sama mengalami perubahan dalam pernikahan kita, perubahan hubungan suami istri, bahkan kalau kita yang sedang mendoakan pasangan punya mimpi pernikahan yang indah di dalam Tuhan. Ya, kita mau saksikan ada kesaksian dari Andi dan Monica. Halo, nama saya Andi, ini istri saya Monica. Tahun ini kami sudah menjalani rumah tangga kami di tahun ke-13. Flashback ke belakang kurang lebih 14-15 tahun yang lalu, kami menjalani hubungan kami dengan melewati namanya satu proses, itu BPN, Bimbingan Pranikah, yang namanya sekarang adalah PMG. Kami lalui proses itu kurang lebih 2 putaran atau 2 tahun, di mana 1 tahun pertamanya Monica dan saya lalui dengan long distance relationship atau LDR, yang saya di Indonesia, Monica di Sydney. Kami lakukan 1 tahun, dan tahun berikutnya Monica pulang ke Indonesia dan kami lakukan bersama-sama PMG. Sedikit flashback ke belakang juga, sebenarnya kami nyesel sih. Nyeselnya kenapa? Kenapa nggak dari awal kami ikut namanya PMG ini, Tuhan. Jadi 4 tahun kami lakukan bangun hubungan kami. 2 tahun pertama kami lakukan, kami nggak tahu nih ada namanya PMG. Nah begitu tahu, tapi sudah Monica sudah di Australia dan kami lakukan itu long distance. Kami bersyukur ya, banyak cara pandang tentang penyelesaian konflik, tentang komunikasi, banyak hal kami belajar di PMG ini, sehingga kami banyak dibantu setelah kami menikah. Bersyukur sekali berkat yang luar biasa kami peroleh setelah kami menikah, teman-teman. Banyak diberkati ya, Yes. PMG. Ya seperti kita tahu juga, pernikahan adalah sekolah kehidupan yang nggak pernah berhenti dan nggak ada habisnya. Oleh sebab itu teman-teman, kita harus selalu belajar mengenai pasangan kita setiap harinya. Bagaimana kita membangun hubungan, bagaimana kita membangun komunikasi dengan pasangan kita. Kita mengetahui bagaimana temperamen, karakter pasangan kita. Semua itu akan kita pelajari di kelas-kelas PMG. Selain itu, selain mengenai pasangan, kita juga akan belajar bagaimana berhubungan dan berkomunikasi dengan keluarga besar, dengan keluarga, dengan calon mertua, dengan anak-anak nantinya. Kita diajarin semuanya. Cara mendidik anak, bagaimana juga mengatur keuangan, ini penting banget teman-teman ya. Mengatur keuangan, mengelola keuangan di dalam pernikahan kita nantinya. Jadi kita encourage untuk teman-teman, pasangan yang sedang menjalin hubungan atau sedang membangun hubungan untuk segera mendaftar di kelas PMG. Yes. Segera Kami tunggu teman-teman untuk join di kelasnya PMG. Tahun ini teman-teman 2024. Jangan lupa ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ya, amin. Jadi nanti akan ada booth di luar, teman-teman boleh daftar. Dan kita melihat ya bahwa covenant priority ini kita akan banyak bahas di dalam PMG juga. Apakah jelas hubungan yang akan kita bangun? Apakah itu sesuai dengan kebenaran firman? Nah, yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana sebenarnya peran Ribka di sini. Yang ketiga adalah covenant responsibility, kita mau belajar. Di sini diceritakan Eliezer itu ngomong sama Tuhan, kalau dia kepengen minta tanda,
Nah, Eliezer minta tanda ke Tuhan kalau nanti ketemu sama gadis yang beri dia minum, bahkan kasih minum juga ontanya, itu yang dari Tuhan. Kalau dia dari keturunan dari keluarga Abraham. Nah, ternyata ujian Eliezer ini ya, tanda yang Eliezer minta ke Tuhan itu bukan tanda yang kaleng-kaleng teman-teman. Kita mau lihat ya, ketika firman Tuhan berkata di Kejadian 24 ayat 14, ketika Eliezer ketemu dengan seorang wanita, dia berkata gini, Ribka, jawabnya, minumlah Tuan, maka segeralah diturunkannya buyung itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan timbanya lah untuk semua unta orang itu. Ya, di sini ujiannya si Ribka itu adalah ujian unta ya. Nah, kalau ujian unta kita pikir gampang, cuma tinggal kasih minum unta doang gitu kan ya. Tapi coba kita hitungan matematika sedikit deh. 1 buyung itu adalah 9 liter ya. Nah, onta itu dia minum itu ada 115 liter. Itu belum aus. Belum puas ya. Ya cuman oke lah gitu. Nah, ada berapa unta? Ada 10. Berarti ada 1150 Liter air. buyung. Berarti adanya dia harus bolak-balik ngisi buyungnya sebanyak itu. Bayangin, itu luar biasa banget loh. Nah kalau di PMG kita kan paling berapa sih? 9 bulan kan ya. Nggak perlu harus sampai 125 kali putaran kan ya. Tapi ingat ya teman-teman semua, 9 bulan itu bukan patokan. Bukan berarti 9 bulan, kan saya udah ikut 9 bulan bahkan udah lebih. Berarti jaminan nanti menikahnya pasti akan berhasil. Bukan karena waktu, tetapi adalah kesiapan. Bagaimana Ribka dan Ishak itu disiapkan oleh Tuhan. Iya, di sini kita bisa melihat peran Ribka ya, para single yang masih mendoakan pasangan hidup. Lihat cara hidup Ribka. Dia seorang yang bekerja keras. Dia tahu, dia lihat ada orang yang bawa onta banyak. Kalau dia bukan pekerja keras, dia akan kabur. Dia nggak akan memberikan minum kepada orang itu. Yang kedua, hatinya baik. Yang ketiga dicatat di sini firman Tuhan berkata, Ribka ini cantik banget, cantik parasnya. Dia seorang perawan, seorang yang giat bekerja. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita yakin kalau Tuhan menyediakan pasangan hidup bagi kita, itu speknya nggak main-main, the best. Karena ditulis di sini, Ribka itu seorang yang bekerja keras, dia menjaga kekudusannya. Kadang sering kali kita itu lebih pinter dari Tuhan, kita kasih kriteria ke Tuhan. Aku kepengennya yang seperti ini Tuhan. Tapi percaya bahwa Tuhan itu menyediakan yang terbaik. Amin. Ketika kita mendoakan dengan sungguh-sungguh pasangan hidup yang dari Tuhan, Tuhan pasti beri yang terbaik. Saat itu Eliezer, apa yang dilakukan oleh Eliezer? Kami sebagai kakak rohani, kalau ada teman-teman yang mau menikah, bagian kami adalah mengamati dengan diam sambil bertanya kepada Tuhan, apakah dibuat berhasil perjalanannya. Bagian kami bukan kepo gitu ya, kepengen banget gitu ya, tahu masalah personalnya teman-teman. Kamu gandengan tangan ya, tadi aku lihat loh. Waktu nyebrang di KTC. Emangnya sapam? Kamu ya duduknya mepet-mepet ya, kasih jarak. Kita bukan satpam gitu ya. Tapi kita melihat bahwa apa yang Tuhan mau lakukan untuk pasangan yang Tuhan percayakan bagi kita. Si Eliezer gak ngomong apa-apa, dia mengamat-amati apa yang Ribka lakukan. Dan keputusannya dikembalikan kembali ke Ribka. Pranikah adalah keputusan dari pasangan yang akan menikah di tempat ini atau di tempat yang lain. Mereka akan dibawa kepada proses yang dinamakan kesiapan. Ujian-ujian yang di sini disebut ujian onta.
Kalau di PMG 9 bulan, saya bilang itu waktu yang sangat singkat. Masih sering aja kita berpikir angka 9 bulan. Sebetulnya Tuhan tidak memberikan angka teman-teman, tapi Tuhan melihat kesiapan hati kita. Ketika kita udah siap, go, menikahlah. Tuhan akan berkati. Tapi kalau belum siap, jangan menikah. Lebih baik kita jangan menikah daripada menikah dengan orang yang salah. Dan kita merasakan pernikahan kita kayak Taman Eden, bukan Taman Eden gitu. Semuanya kayak neraka. Kemarin kami melayani beberapa pernikahan yang masih sangat muda usia pernikahannya. Mereka nggak tahu ternyata menikah itu seperti ini. Sungguh tidak enak, nggak kayak di film-film. Nggak kayak indahnya seperti di drakor gitu ya. Tetapi ada bagian yang harus kita ingat. Ribka mengambil bagiannya untuk dia menjaga kekudusan. Dia berdoa dan menantikan pasangan hidup dari Tuhan. Teman-teman jangan tanya, Tuhan sampai berapa lama lagi aku harus menanti. Setia aja, setia saja untuk teman-teman melakukan bagian teman-teman. Ketika teman-teman sedang mendoakan, kapan Ribka muncul yang cantik itu loh Tuhan, yang cantik. Cantik itu relatif, nanti kalau sudah tua juga keriput, percaya deh percaya. Mau dibotoks, mau diapain, mau disuntik, udah deh percaya. Tetap aja ya. Tetap aja keriput. Kalian berdoa sama Tuhan, minta hati yang seperti Ribka. Seorang yang mau bekerja keras, jangan berarti harus ini ya, harus yang menghasilkan gitu, enggak ya. Tapi minta sama Tuhan, seorang Ishak yang tunduk sama kebenaran firman. Seorang Ishak yang mengasihi orang tuanya, menghormati orang tuanya. Jangan asal comot, udahlah yang penting kan nyaman Kak. Udahlah yang penting ada yang mau sama gue gitu ya. Waduh, udahlah Kak, ini harus cepet-cepet nikah nih Kak. Kenapa? Ya pengen aja, orang ya? kepengen aja nikah. Tidak ada tujuan yang jelas. Hari ini sebelum kita masuk dalam pernikahan, mari kita benar-benar doakan hidup dalam kekudusan. Kalau yang sudah menikah bagaimana? Kalau sudah menikah, jangan kembali lagi ke masa lalu. Dulu aku punya cerita dengan orang lain seperti ini. Aku kepengen istriku seperti ini. Aku pengen suamiku seperti dia. Teman-teman, suami yang disediakan Tuhan di sampingmu atau istri yang disediakan Tuhan di sampingmu saat ini, itulah yang terbaik. Coba beri senyum, beri pujian yang termanis untuk suami, untuk istri kita. Setiap hari aku bersyukur Tuhan untuk istri yang Tuhan sudah berikan, aku bersyukur untuk suami yang Tuhan sudah berikan. Itu manis sekali. Ya ini suami istri ya, jangan sampai gamon, tahu ya gamon? Gagal move on. Masih ada kenangan terindah dengan mantan terindah, wah itu bahaya banget. Nah sekarang bagaimana dong yang single-single ya, yang sedang mempersiapkan pernikahan? Caranya adalah, tanggung jawabnya adalah ya sudah yang penting ikut PMG. Ya sudah, ya ikut kelas. Udah ya, udah selesai ya, udah pulang-pulang ya. Tapi yang bukan gitu maksudnya, tapi yang diperlukan adalah 3 kesiapan. Pertama kesiapan hati dan pikiran. Kadang mereka secara tubuh sudah cukup dewasa, tapi hati dan pikirannya belum cukup dewasa. Kemudian apa? Jiwa dan emosional. Ini bicara tentang mental health. Ada banyak banget yang pernikahan itu gagal karena dia mental health-nya, bagaimana dia mengelola emosinya, bagaimana dia mengendalikan emosinya. Ketika dia gagal, maka pernikahan pun juga akan gagal. Dan bagaimana dia harus berperan sebagai seorang suami, berperan sebagai seorang istri, bagaimana dia berfungsi ketika nanti Tuhan karuniakan anak, bagaimana kita mendidik anak. Dan itu kita perlu siapkan, bukan nanti pada saat sudah menikah, sebelum menikah. Jadi penting banget yang namanya kesiapan. Iya, jadi apa yang kita akan bagikan itu adalah teori. Prakteknya nanti setelah menikah, biasanya kaget-kaget gitu ya.
Kalau kita benar-benar mau menerapkan kebenaran firman Tuhan ini, pasti pernikahan kita indah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu kita juga akan mengundang Bapak Ibu Saudara. Iya, kita akan ngobrol kayak gini masih banyak Bapak Ibu sama saudara-saudara semua banyak pertanyaan. Nah kita mau undang, kita ada talk show itu minggu depan setelah ibadah 2. Tanggal 25 Februari kita akan ada di multifunction room, kita akan ngobrol, bahkan penatua pun juga akan sharing live. Bahkan pemimpin-pemimpin pun juga akan sharing live. Bagaimana mereka pergumulan tentang anaknya, mencari pasangan hidup, bahkan mereka mempersiapkan pernikahan untuk anaknya. Dan kita bisa bicara hati ke hati. Nah tapi Bapak Ibu dan semua teman-teman juga yang mau hadir, mohon nanti bisa sepulang dari ibadah ini bisa datang ke booth di belakang, ada booth PMG di depan ya. Nanti bisa menuliskan nama karena kita akan sediakan makan siang untuk Bapak Ibu semua. Jadi pastikan Bapak Ibu semua nanti bisa join, bisa ikut ya. Ya, dan kita akan dengerin kesaksian dari James Monique bagaimana mereka sudah mengalami pranikah di dalam membangun hubungan mereka. Ya ini James Monique ya ada di depan. Silahkan. Apa suruh live aja? Ya, shalom teman-teman semua. Kenalin, nama aku James. Aku Moni. Dan hari ini kita mau share sesuatu nih ya. Jadi hari ini kita mau share tentang perjalanan pranikah kami berdua dari awal proses sampai dari kami ketemu sampai pada saat kami berdua mantap nih memutuskan untuk masuk ke jenjang pernikahan. Gitu. Dan satu hal yang pengen share ke teman-teman itu, dan menurutku ini hal yang krusial sih buat kita tahu gitu ya sebelum kita memilih pasangan adalah ya pastinya kita harus berdoa terlebih dahulu dan juga pasti kita harus punya yang namanya pemimpin rohani atau orang tua rohani atau mungkin pemurid gitu. Kenapa? Ya karena dari pemurid ini aku tuh belajar banyak banget segala aspek gitu ya, dari aspek kehidupan dan bahkan termasuk di dalam percintaan itu sendiri gitu. Kadang mungkin juga banyak pertanyaan ya dari teman-teman kita juga seperti kayak sebaiknya kapan sih kita mulai masuk ke dalam suatu proses PMG? Lebih baik semakin cepat itu semakin baik. Karena kita sebagai pribadi pasti punya kebiasaan yang kita bawa nih dari kecil. Mungkin juga ada berbagai macam trauma masa lalu yang kita bawa dan pasti butuh waktu untuk sembuh. Jadi jangan sampai kita masuk ke dalam pernikahan dengan membawa luka dan trauma dari masa lalu. Jadi misalkan nih kayak aku dengan James ya, saat ini kita berdua itu memang punya kepribadian, punya sifat yang mungkin berbeda nih satu sama lain. Kayak aku suka jalan-jalan, aku suka traveling, aku bosen kalau di rumah doang. Tapi kalau James dia tipenya lebih suka di rumah. Justru kalau kebanyakan jalan-jalan dia pusing. Kalau aku kebalikannya, kalau kebanyakan di rumah aku pusing. Terus kayak misal aku orangnya gerusa-gerusu, maunya semua serba buru-buru. Tapi kalau James tipe penganut orang Jawa banget ya, kayak alon-alon asal kelakon. Ya udah pelan-pelan aja gitu, nggak usah buru-buru. Nah hal ini kan sebenarnya terbentuk dari background keluarga kita masing-masing dan ini merupakan kebiasaan kita yang sudah terbentuk dari lama. Jadi memang butuh waktu untuk adjust setiap kebiasaan itu. Mungkin banyak orang yang ngerasa kaget gitu ya setelah menikah, kok ternyata orangnya seperti ini ya, beda banget sama sebelum menikah gitu. Nah ya karena ya itu tadi sebelum kita menikah ya, selama pranikah pasti kayak kita kebanyakan hanya nunjukin hal-hal yang baik gitu di depan pasangan ya, karena mungkin kita mau terlihat baik di depan pasangan, kita mau kayak ibaratnya memenangkan hatinya gitu, atau misalnya kita takut lah kalau kita berkelakuan buruk nanti pasangan kita meninggalkan kita gitu. Dan ya itulah di situ kita belajar banget lah di PMG ini gitu, untuk kita tahu pasangan kita itu kayak gimana gitu. Nah, jadi kita mau ajakin teman-teman yuk. Kadang mungkin banyak yang takut ya ikut PMG karena takut mungkin PMG bisa ngebuka semua borok atau jelek-jeleknya kita di depan pasangan.
Tapi guys, kalau nggak terbuka sekarang di saat sebelum menikah, mau kapan lagi? Jadi yuk sama-sama kita boleh ikut berproses bareng-bareng di dalam kelas PMG. Kita mau saling belajar terbuka satu sama lain dan masuk ke dalam pernikahan dengan meninggalkan luka dan trauma kita di masa lalu. Yes. Amin. Wow, luar biasa ya. Jadi kita mau belajar setiap kita ya, mau itu di dalam pernikahan, mau yang lagi bangun hubungan, baik yang lagi doakan. Kita mau rekap nih apa yang kita mau pelajari hari ini ya. Ada 3 hal. Yang pertama itu adalah pastikan kita harus berdoa dan di dalam kekudusannya Tuhan. Biar ketika kita berdoa kita nggak salah dengar jawaban dari Tuhan. Ya nanti yang nyesel siapa? Ya yang nyesel kita sendiri gitu kan ya, salah denger ya. Katanya ini dari Tuhan, ternyata setelah udah jadian ya ternyata bukan dari Tuhan, gak bisa tuker tambah lagi. Terus yang kedua adalah pastikan prioritasnya itu apa sih? Ada kejelasan. Jadi jangan mau hubungannya tuh situationship terus, situasional terus gitu ya. Mau dibawa kemana gak jelas, yang penting happy-happy doang. Waktu tuh berjalan terus, perlu ada kejelasan. Perlu dijelasin nih, ini hubungan mau dibawa kemana nih? Emang mau menikah? Ya kalau mau menikah ya yuk. Yang poin ketiga, kita mesti tanggung jawab untuk kita butuh yang namanya kesiapan. Ingat ya Bapak Ibu dan teman-teman semua ya, ketika kita nggak siap ya, apa yang terjadi? Kita akan merusak pasangan kita. Atau pasangan itu akan merusak hidup kita. Ketika dipaksakan menikah, pernikahannya akan rusak. Kita nggak mau itu terjadi. Jadi pastikan pernikahan kita adalah rancangannya Tuhan. Covenant-nya Tuhan. Doa dalam kekudusan. Prioritas bahwa harus ada kejelasan. Dan yang ketiga adalah kita punya tanggung jawab untuk kita mempersiapkan diri masuk ke dalam pernikahan yang kudus. Amin. Mari siang hari ini saya mengajak untuk kita bersama-sama kembali melihat ke dalam pernikahan kita. Ke dalam diri kita. Mungkin teman-teman ada yang masih membangun hubungan atau belum mempunyai pasangan hidup atau pernah gagal dalam pernikahan. It's okay. Yuk datang kepada Tuhan siang hari ini. Ketika kita melihat bahwa pernikahan itu adalah sebuah covenant, janji yang Tuhan berikan bagi kita dan keturunan kita. Kita akan melihat Tuhan, aku bersyukur untuk pernikahanku. Bukan hanya sekedar saat kita berkelimpahan. Bukan pada saat kita happy semuanya baik-baik saja. Tetapi Tuhan juga hadir pada saat kita mengalami yang namanya kegagalan. Mungkin kita jauh dari sempurna. Mungkin aku belum seperti Ribka Tuhan. Aku pernah gagal dengan masa laluku. Tuhan berkata, "Come, datang. Aku terima engkau apa adanya." Tapi bukan berarti kita menjadi apa adanya terus-menerus. Kita mau berubah, dibentuk Tuhan menjadi berharga. Kalau dalam pernikahan kita udah ngalami yang namanya situationship, pernikahan yang dingin, satu rumah tapi nggak connect. Aku ngomong apa, diterimanya apa. Aku pengen cerita, dianya sibuk. Kau udah merasa putus asa bahkan. Kita banyak mendengar pasangan-pasangan yang putus asa. Justru dalam keputusasaanmu, mari datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Dia, satu-satunya Tuhan yang menciptakan pernikahan itu sendiri. Karena pernikahan itu adalah inisiatif dari Tuhan. Dia yang mempertemukan Ribka dengan Ishak. Dia juga yang mempertemukan Bapak Ibu Saudara dengan pasanganmu saat ini. Bahkan anak-anak muda saat ini saya mendoakan percaya yang terbaik.
Spek yang terbaik dari Tuhan Yes. itu sudah disediakan Amin. bagimu. Amin. Tangkap dengan Ya. iman. Aku percaya Tuhan. Yes, Lord. Aku tidak mau membuang sisa hidupku dengan tidak melakukan kehendak-Mu Ya. karena salah menikah. Bila saat ini kau dalam persimpangan, kau pengen cerai, kamu pengen selesai dengan pernikahanmu, bertobat. Ya. Kembali kepada Tuhan. Yes. Karena Dia begitu mengasihi Amin. kita. Tidak ada satu hal pun di hati Tuhan itu yang jahat untuk kita. Dia membuat begitu banyak aturan, begitu banyak janji yang Dia berikan untuk membuktikan betapa Tuhan mengasihi kita. Ya, benar Tuhan. Tapi bagaimana dengan hati kita? Masihkah kita percaya bahwa ada sukacita dalam pernikahan? Bahwa ada anggur yang manis dalam pernikahan? Amin Tuhan. Atau kita sudah seperti orang asing yang tinggal satu atap? Kita hanya sebagai suami istri yang situasional ketika anak-anak butuh kita. Siang hari ini Dia ada. Mari suami istri, biarlah engkau saling mendoakan. Apakah ada di dalam hatimu saat ini yang tersembunyi yang istrimu belum tahu atau suamimu belum tahu? Apakah ada pikiran-pikiran tidak percaya kepada pasanganmu? Apakah mulai ada perasaan dingin, tidak ada gairah di dalam pernikahan? Mari siang hari ini datang bersama-sama pada Tuhan yang sama. Dia tetap Allah yang sama, yang mengasihi kita dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau Dia sudah memberikan hidupnya bagi kita, Dia merelakan nyawanya, Dia meninggalkan tahtanya yang kudus untuk memberikan kita hidup yang berkemenangan. Mari siang hari ini kita datang. Kita mau katakan, Tuhan, aku mau tetap mengasihi-Mu. Dalam segala keadaan, Haleluya. waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru Yes. di setiap musim kehidupan. Dia selalu ada. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Selalu ada harapan. Ya, Selalu ada jalan keluar. ya Tuhan. Ketika kita mau datang Benar kepadanya. Tuhan. Mari kita angkat hati kita. Mari kita bersama-sama serukan, Tuhan, aku mau percaya kepada Ya firman-Mu. Tuhan. Apa yang kita dengar jika kita tidak melakukannya, itu sama saja kita tidak memiliki iman di dalam Tuhan.
Firman Tuhan berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Kalau hari-hari ini kita jauh dari Tuhan, kita jauh karena merasa bosan dengan hidup kita, dengan pernikahan kita. Ayo kembali. Tuhan berkata, mereka mau beribadah kepadaku, tetapi ajaran manusia yang mereka lakukan. Mari kembali pada kebenarannya, kembali kepada kasih-Nya yang menyelamatkan, kembali kepada harapan-harapan yang Tuhan mau berikan. Jangan menyerah, jangan takut, karena tidak pernah Tuhan meninggalkan kita sendiri. Mari kita bersama bangkit berdiri, katakan seperti dalam janji nikah kita, dalam keadaan apapun juga Tuhan, aku mau tetap memandang Engkau. Hanya Engkau satu-satunya yang mempesonaku. Bukan dunia ini, bukan apa kata orang, bukan apa kata sosmed. Tapi aku mau melihat apa yang menjadi kata Tuhan. Haleluya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, Yes Tuhan. tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Iya benar Tuhan, Engkau adalah harapan kami satu-satunya. Juga kami yang para single Tuhan, kami mau hidup dalam pengharapan-Mu Tuhan. Kami akan melihat Tuhan Engkau bekerja, Engkau yang melakukan segala perkara, tidak ada satupun yang kebetulan Tuhan. Engkau yang mempersiapkan Tuhan calon-calon suami, Engkau yang mempersiapkan Tuhan calon-calon istri Tuhan. Biarlah kami mau Tuhan mempersiapkan covenant-Mu Tuhan, perjanjian-Mu Tuhan. Biarlah kami hidup di dalam rancangan besar-Mu Tuhan, yaitu pernikahan yang luar biasa di dalam Tuhan. Begitu pula juga kami yang sudah menikah Tuhan. Biarlah kami terus tetap menghidupi rancangan, yaitu covenant-Mu Tuhan. Biarlah kami hidup dalam kekudusan-Mu, hidup dalam takut akan Allah. Biarlah hidupan kami Tuhan terus makin menjadi berkat Tuhan dan akan menjadi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati buat setiap kami. Engkau yang berbicara lebih banyak lagi buat setiap kami Tuhan. Untuk kami mengerti apa yang menjadi pesan dan rancangan-Mu yang sempurna dalam setiap kehidupan pribadi kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan